Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 tentang coaching, supervisi akademik. Perkenalkan, saya Jumriana SPDGR. Dan saya Sumarni SPD. Dan saya Irmawati SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sumarni? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Begini Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pra-observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini, Ibu? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sumarni dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, demikian dulu ya Ibu Sumarni pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach pada tahap observasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Jum? Alhamdulillah, baik Ibu Guru Sumarni. Senang sekali ya kita bisa ketemu pada malam hari ini ya Bu. Ya Bu, saya juga senang sekali. Terakhir kita ketemu pas waktu Lokakarya ya Bu. Tidak terasa sudah 2 minggu yang lalu. Betul Bu, ada apa ya Bu? Sepertinya ada hal yang serius perlu dibicarakan sampai chat tanya waktu luang gitu. Begini Bu, saya perlu di coaching nih. Saya merasa bingung Bu, sebagai guru BK di sekolah, saya kadang berpikir masih banyak rekan sejawat yang belum paham tugas dan peran saya sebagai guru BK di sekolah nih Bu. Oh gitu ya Bu. Semoga sesi kita ini bisa mencerahkan ya Bu. Insya Allah Bu, saya sangat berharap. Nah Bu Jum, dari pembicaraan sekarang apa yang Ibu Jum ingin dapatkan? Saya merasa perlu ide bagaimana ya rekan-rekan sejawat paham kalau BK itu bukan polisi sekolah, bukan guru pengganti, tapi kita punya peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dari guru mata pelajaran. Tapi saya bingung Bu, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, jadi Ibu merasa perlu ide gimana cara rekan sejawat paham tugas dan peran Ibu sebagai guru BK di sekolah. Boleh Ibu menjelaskan lebih detail cara seperti apa yang Ibu maksud untuk memahamkan rekan sejawat terkait posisi Ibu? Gini loh Bu, saya perhatikan
Rekan-rekan gampang sekali ngomong minta digantikan jamnya ketika tidak hadir. Saya kan bukan guru pengganti, Bu. Kemudian mendorong siswa ke BK untuk dicukur rambutnya. Saya kan bukan tukang cukur, Bu. Kemudian disuruh menghukum siswa ketika ada siswa yang terlambat atau yang bermasalah lainnya. Saya kan bukan polisi sekolah, Bu. Oh, jadi Buju merasa peran dan kerja Ibu sebagai guru BK di sekolah tidak dipahami ya oleh rekan-rekan sejawat. Sehingga Ibu merasa diperlakukan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak termasuk ranah kerjanya Ibu ya. Betul sekali, Bu. Itu yang saya maksud. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini berada di angka berapa? Saya merasa ada di angka 6, Ibu. Nah, setelah proses coaching ini, Ibu berharap ada di angka berapa, Bu? Maunya sih di angka yang maksimal ya, Bu, angka 10. Menurut Ibu Jum, apa kira-kira yang terlintas untuk Ibu lakukan untuk memahamkan peran Ibu di sekolah sebagai guru BK? Sejauh ini saya fokus, Bu, dengan program kerja saya di sekolah. Dengan berfokus pada pemberian layanan. Tapi kadang saya merasa terganggu dengan pekerjaan yang mesti saya selesaikan, tapi itu di luar dari wewenang atau tugas saya. Lalu, dengan cara apa kira-kira Ibu mampu mengendalikan peran Ibu ke tugas sebelumnya? Apa perlu ya, Bu? Saya mengkomunikasikan tentang bagaimana alur kerja BK terhadap kepala sekolah. Dengan ini, siapa tahu dalam rapat, kepala sekolah bisa memfasilitasi saya untuk menyampaikan peran-peran saya terhadap guru mata pelajaran yang lain. Boleh tuh, Bu. Nah, selain menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah, apa ada hal lain yang Ibu Jum kira-kira bisa lakukan terhadap rekan sejawat terkait peran Ibu di sekolah? Apa saya tegas aja ya, Bu? Menolak jika misal ada teman atau rekan sejawat yang meminta saya menggantikan dia di jam kosongnya. Dengan catatan, jam kosong itu saya ambil alih untuk saya jadikan pemberian layanan klasikal, bimbingan konseling, mengingat layanan bimbingan klasikal tidak dijadwalkan pada roster mata pelajaran. Wah, kedengarannya bagus tuh, Bu Jum. Ide-ide yang baru disampaikan. Nah, kira-kira ide yang mana yang pertama Ibu akan lakukan? Bagaimana kalau yang pertama dulu kali ya, Bu? Saya mendahulukan ngobrol dengan kepala sekolah dulu. Nah, rencana mengkomunikasikannya kapan, Bu? Secepatnya sih, Bu, kalau bisa hari Senin setelah upacara. Kalau saya cek kepala sekolah dan beliau tidak sibuk. Jadi kira-kira dalam waktu 1 minggu ya Bu Jum, kita sudah bisa lihat progresnya. Betul sekali, Bu Sumarni. Kira-kira bagaimana cara kita tahu ada perubahan dari upaya-upaya yang kita lakukan? Mungkin kita lakukan pertemuan berikutnya ya, Bu. Tentang waktu pelaksanaannya, nanti saya update ke Ibu untuk melihat progres ke depannya. Baik, Bu Jum. Terima kasih ya, Bu, sudah di-coaching hari ini. Saya menjadi lebih bersemangat dan saya merasa plong begitu. Sama-sama Bu Jum, semoga bermanfaat ya. Iya, Bu, sampai ketemu di sesi berikutnya ya, Bu Sumarni. Insya Allah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sumarni tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Jumriana. Pada sesi pasca observasi ini, saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching kali ini, Ibu?
Ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saja bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Tidak ada orang di luar. Oke, Ibu, menurut saya sebagai observer, ya terlebih dari proses coaching tadi antara Ibu Sumarni dengan Ibu Jumriana sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Sumarni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Jumriana sehingga Ibu Jumriana menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir ya Ibu Sumarni sebelum kita tutup sesi ini yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ini dan terus berlatih sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, Ibu Sumarni, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, Ibu Sumarni, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Guru Irmawati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Jum. Alhamdulillah. Begini ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pra-observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Irma. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi, pada coaching kita hari ini, saya akan amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, sebagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga sebagai coach, tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Irma, pertanyaan saya yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, Bu, saya inginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Oke. Oke, demikian dulu ya Ibu Irma observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach pada tahap observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sumarni, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu.
Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu Ibu walaupun dalam dunia maya ya Bu. Iya Bu, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Terakhir kita ketemu di kegiatan Lokakarya ya Bu. Betul Bu. Ada apa ya Bu? Sepertinya ada hal serius yang ingin disampaikan sampai chat saya tadi menanyakan waktu luang saya Bu. Iya nih Bu, saya eh, perlu di coaching. Saya merasa bingung. Sebagai guru BK di sekolah, saya kadang berpikir masih banyak rekan-rekan yang belum paham tugas dan peran saya di sekolah, Bu. Oh, begitu Bu. Semoga sesi kita ini bisa mencerahkan ya Bu. Insya Allah, Bu. Nah, Ibu Sumarni, dari pembicaraan sekarang, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya merasa perlu ide gimana ya rekan-rekan sejawat paham kalau BK itu bukan polisi sekolah dan bukan pula guru pengganti. Tapi kita punya peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dari guru mata pelajaran. Tapi saya bingung Bu, bagaimana caranya? Nah, jadi Ibu merasa perlu ide bagaimana caranya rekan sejawat paham tugas dan peran Ibu sebagai BK di sekolah. Boleh Ibu menjelaskan lebih detail cara-cara seperti apa yang Ibu maksud untuk memahamkan rekan sejawat tentang posisi Ibu? Gini loh Bu, saya perhatikan rekan-rekan gampang sekali ngomong minta digantikan jamnya ketika tidak hadir. Saya kan bukan guru pengganti, Bu. Dorong siswa ke BK untuk dicukur rambutnya. Saya kan bukan tukang cukur ya, Bu. Disuruh menghukum siswa yang terlambat dan melanggar. Saya kan juga bukan polisi sekolah ya, Bu. Oh, jadi Ibu Sumarni merasa peran dan kerja Ibu sebagai guru BK di sekolah tidak dipahami oleh rekan sejawat, sehingga Ibu merasa diperlakukan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak termasuk ranah kerjanya Ibu. Iya, Bu, betul sekali. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini berada di angka berapa, Ibu? Saya merasa masih di angka 6 deh, Bu. Nah, setelah proses coaching ini, Ibu berharap ada di posisi skala berapa, Ibu? Ya, saya sih inginnya yang maksimal ya, Bu, di angka 10. Hmm, Menurut Ibu Sumarni, apa kira-kira yang terlintas untuk Ibu Ibu lakukan untuk memahamkan peran Ibu di sekolah sebagai guru BK? Sejauh ini saya mencoba untuk fokus dan profesional dengan program kerja dan pemberian layanan, Bu. Tapi saya merasa terganggu dengan pekerjaan di luar dari tugas saya. Lalu dengan cara apa kira-kira Ibu mampu mengendalikan peran Ibu ke tugas sesungguhnya? Hmm, apa penting ya Bu, saya ceritakan dulu ke kepala sekolah tentang alur kerja BK di sekolah agar kepala sekolah bisa mengambil tindakan dan menyampaikan kepada guru-guru pada saat rapat, Bu. Selain menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah, apa ada hal lain yang Ibu Sumarni kira-kira bisa lakukan terhadap rekan sejawat terkait peran Ibu di sekolah? Hmm, apa saya tegas aja ya Bu menolak jika diminta mengganti jam kosong dengan catatan jam kosong itu saya ambil alih untuk jadikan jam pemberian layanan dasar, bimbingan klasikal, mengingat tatap muka untuk layanan klasikal tidak dijadwalkan pada roster mata pelajaran. Wah, kedengarannya bagus, eh, Ibu Sumarni, ide-ide yang barusan disampaikan.
Nah, kira-kira ide yang mana yang pertama Ibu akan lakukan? Mungkin yang pertama dulu ya Bu, saya ngobrol dulu sama kepala sekolah. Rencana mengkomunikasikannya kapan Ibu? Secepatnya sih Bu, kalau bisa hari Senin setelah upacara, kalau saya cek kepala sekolah sedang tidak sibuk. Jadi kira-kira dalam waktu 1 minggu ya Bu Sumarni, kita sudah bisa lihat progresnya. Betul Bu Irma. Kira-kira bagaimana cara kita tahu ada perubahan dari upaya-upaya yang kita lakukan ya Bu? Insya Allah kita jadwalkan pertemuan berikutnya ya Bu. Nanti saya akan kabari apa untuk jadwal berikutnya. Baik Ibu Sumarni. Terima kasih ya Bu sudah di coaching hari ini. Saya menjadi lebih bersemangat lagi. Sama-sama Ibu Sumarni, semoga bermanfaat ya Ibu. Ya, udah Bu, sampai ketemu di sesi berikutnya ya Bu Irma. Insya Allah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Irma, jadi tadi ya, Ibu Irma sudah melakukan proses coaching kepada Ibu Sumarni. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Pada sesi pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Ibu. Ibu Irma, menurut saya sebagai observer, saya dari proses coaching tadi antara Ibu Irma dengan Ibu Sumarni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga pada saat Ibu Sumarni sudah berusaha menggali dengan memberikan, Ibu Irma sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Ibu Sumarni, sehingga Ibu Sumarni dengan sendirinya mampu memberikan solusi-solusi atas kebingungan yang dirasakan, sehingga saya melihat coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Kompetensi yang ingin lagi saya lakukan atau kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ini dan terus berlatih sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih lancar lagi, lebih fasih lagi. Baik, Bu Irma, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Sumarni. Alhamdulillah. Begini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pra-observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita kali ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada
koci dan juga bagaimana koci tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Jum, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah bagaimana saya membawa diri untuk hadir secara utuh, secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin atau ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Yang paling spesifik yang menurut saya yang saya akan kembangkan kali ini adalah bagaimana saya melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Jum. Pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya sangat berharap Bu dalam proses coaching kali ini, coach saya itu mampu menemukan permasalahan-permasalahan atas keluhan atau masalah yang dialami. Kemudian saya sebagai coach mampu mendorong coach saya untuk menemukan langkah-langkah utuh yang mampu dia lakukan sebagai tahapan upaya pelaksanaan mencapai solusi. Oke, baik Bu Jum. Demikian untuk kali ini, praobservasi kita kali ini ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi pada tahap observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Irma? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Jum. Aduh, senang sekali rasanya malam ini kita bisa ketemu ya Bu, walaupun hanya lewat virtual. Terakhir kita ketemu di Lokakarya ya Bu. Iya, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu walaupun di dalam dunia maya ya Bu. Ada apa ya Bu Irma? Sepertinya ada hal serius yang ingin dibicarakan. Semalam saya melihat WA saya, Ibu WA menanyakan waktu luang saya. Saya perlu di coaching sebentar nih Bu Jum. Saya merasa bingung sih sebagai guru BK di sekolah. Saya kadang berpikir masih banyak rekan yang belum paham tugas dan peran saya di sekolah ini Bu. Oh, begitu ya Bu Irma. Semoga sesi ini bisa mencerahkan ya Bu. Insya Allah Bu. Dari kegiatan kita hari ini, Bu Irma, apa yang Ibu Irma kira-kira prioritaskan untuk dapatkan? Saya merasa perlu ide bagaimana kira-kira rekan sejawat paham kalau BK itu bukan soal polisi di sekolah, bukan guru pengganti juga, tapi kita punya peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dari guru mata pelajaran, tapi saya bingung Bu. Nah, jadi Ibu Irma merasa kalau perlu ide bagaimana caranya agar rekan-rekan sejawat di sekolah paham peran dan tugas Ibu sebagai BK di sekolah. Boleh Ibu menjelaskan lebih detail cara-cara seperti apa yang Ibu maksud untuk memahamkan peran Ibu terhadap rekan sejawat di sekolah? Jadi begini Bu, saya perhatikan rekan-rekan gampang sekali ngomong minta digantikan jamnya ketika tidak hadir. Saya kan bukan guru pengganti Bu. Dorong siswa ke BK untuk dicukur rambutnya. Saya kan juga bukan tukang cukur Bu. Menghukum siswa yang terlambat dan melanggar. Saya kan bukan polisi sekolah Bu.
Ya, ya, lucu juga ya Bu kedengarannya. Oh, jadi Hmm, Ibu Irma ini merasa peran dan kerja Ibu sebagai guru BK di sekolah tidak dipahami dengan baik oleh rekan sejawat, sehingga Ibu merasa diperlakukan untuk menyelesaikan hal-hal atau mengerjakan hal-hal yang tidak termasuk ranah kerjanya Ibu gitu. betul sekali, Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini Ibu merasa ada di skala berapa? Di angka berapa? Mohon Hmm, maaf. Untuk saat ini saya merasa ada di angka 6, Bu. 6. Nah, setelah proses coaching ini berjalan, Ibu berharapnya ada di angka berapa? Ya, saya berharap ada di angka yang maksimal, Bu, 10 begitu. Insya Allah ya, Bu. Menurut Ibu Irma, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Bu Irma untuk hal-hal yang bisa dilakukan untuk memahamkan peran Ibu di sekolah sebagai guru BK terhadap rekan sejawat? Suaranya Ibu Irma di mute, ininya, diaktifkan mic-nya. Ya, silakan Bu. Eh, Sejauh ini saya mencoba untuk fokus dan profesional dengan program kerja dan pemberian layanan, Bu. Tapi saya merasa terganggu dengan pekerjaan di luar dari tugas saya, Bu. Oh, jadi kira-kira apa langkah yang Ibu bisa lakukan untuk mampu mengendalikan peran Ibu sebagai guru BK untuk melakukan tugas Ibu sesungguhnya? Hmm, apa penting ya, Bu, saya ceritakan ke kepala sekolah tentang alur kerja BK di sekolah agar kepala sekolah bisa mengambil tindakan dan menyampaikan ke guru pada saat rapat, Bu. Wah, kedengarannya bagus, Bu Irma. Tetapi menurut Ibu Irma, selain dari hal yang Ibu sampaikan tadi, apa ada hal-hal lain yang kemungkinan bisa Ibu lakukan sebagai cara untuk memahamkan peran Ibu di sekolah sebagai guru BK? Hmm, apa saya tegas saja ya, Bu, menolak jika diminta mengganti jam kosong, dengan catatan jam kosong itu saya ambil alih untuk jadikan jam pemberian layanan dasar, bimbingan klasikal, mengingat tatap muka untuk layanan klasikal tidak dijadwalkan di roster, Bu. Wah, kedengarannya sangat bagus, Bu Irma. Eh, tapi menurut Bu Irma, kira-kira langkah yang mana yang Bu Irma akan lakukan pertama? Mungkin yang pertama dulu ya, Bu, saya terlebih dahulu mengobrol sama kepala sekolah. Rencana mengkomunikasikannya kapan kira-kira ya, Bu? Insya Allah secepatnya, Bu. Kalau bisa hari Senin setelah upacara, kalau saya cek kepala sekolah tidak sibuk, Bu. Jadi kalau Ibu perkirakan sekitar seminggu ke depan kita sudah bisa melihat progresnya ya, Bu. Betul, Bu, insya Allah. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Caranya saya tahu ada perubahan dari upaya-upaya yang Ibu lakukan. Insya Allah kita jadwalkan pertemuan berikutnya ya, Bu Jun. Nanti saya kabari selanjutnya. Baik, Bu Irma, saya akan menunggu informasi dari Ibu Irma. Baik, Bu, terima kasih sudah di coaching hari ini. Saya menjadi lebih bersemangat lagi dan lebih plong karena masalah saya sudah saya sampaikan ke Ibu. Alhamdulillah, saya juga Bu Irma, saya merasa senang sekali bisa bercakap-cakap lepas dengan Ibu malam ini. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya, Bu Jum. Baik Bu Irma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya coachingnya Bu Jum. Eh, ya, baik Bu Jum, tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Irma pada sesi pasca observasi ini saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang
diinginkan di coaching ini. Ya, baik Bu Sumarni. Jadi dalam proses coaching tadi itu saya berusaha untuk menghadirkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian saya menanyakan tujuan dari coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai pada tahap tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, coaching mampu menggali, menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, Bu. Oke, Bu Jum. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih dari proses coaching tadi antara Bu Jum dengan Bu Irma sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Jum sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Irma sehingga Ibu Irma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, baik Bu Jum, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Saya merasa masih banyak kurangnya Bu, dan saya merasa masih perlu untuk berlatih dan terus berlatih sehingga dalam proses pemberian coaching itu saya terbiasa lebih fasih dan bisa lebih baiklah dalam memberikan coaching pada sesi-sesi berikutnya nanti. Oke, Bu Jum. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya, Bu Jum. Baik, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sumarni. Iya, Bu, sama-sama.